Yang paling esensial buat perawatan muka cowok tuh apa? Atau sama aja kayak cewek? Atau ada bedanya? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya masih di Klinik Utama Nom, Klinik Wellness, dan Klinik Dermatologis. Dan sebenarnya Klinik Nom ini dibangun bukan sendirian, tapi persatuan sejawat saya spesialis. Dari ada Dr. Aswa, ada Dr. Iriani, ada Dr. Wikan, ada Dr. Nabila. Semuanya adalah SPDVE, Dermatovenerologis Estetika. Nah kali ini bintang tamunya tuh spesial. Sahamnya lebih banyak dari saya. Walaupun saya direktur utama, tapi beliau sahamnya lebih banyak dari saya. Jadi beliau tadi memerintah saya, nggak boleh tanya improvisasi. Pertanyaannya harus dikasih list. Ya karena beliau juga sudah dosen dan sedang menempuh pendidikan PhD. Beliau juga blasteran Korea Indonesia. Korea. Makanya namanya Hyeon. Ya kita langsung sambut saja mantan bintang Jogja. Empret. Yang sudah pensiun. Oh maaf ya kalau beliau agak gembul sekarang. Agak gembul karena beliau lagi hamil anak ketiga. Jadi dimaklumi kalau agak gembul. Kita sambut tidak lain tidak bukan Dr. Aswa Nafaiza. SPDVE MSc Sun PhD. Halo dokter. Hai. Apa kabar? Baik. Iya. Dengar-dengar agak gembul ya. Ih, ngeselin. Ini boleh pakai bahasa Jawa nggak sih? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Ya? boleh. Ini penontonnya nanti banyak yang tanya. Kau pikir orang Jawa semua yang nonton? Baik. Dokter Aswa kalau boleh diceritakan ke publik prakteknya di mana saja ya? Saya sebenarnya kemarin di Sarjito. Dipecat? Bukan, kan lagi sekolah, jadi lagi libur dulu. Terus habis itu di Rumah Sakit Happy Land dan di Klinik Nom. Oke. Kalau boleh tahu S1 IP-nya berapa? Oh, langsung itu. Nggak boleh marah. Kenapa harus tanyain? Ya karena nanti orang tanya, ini jadi dokter karena good looking doang dan darah biru. Jawab dong. Ya lebih dari 3,5 lah. Nggak, jujur Lebih dong. bagus dari kamu lah. Ya 388. Ya dipamerin, spesialis IPK-nya berapa? Pamerin lah. Apa? Dengan arogan. IPK spesialisnya berapa sih dok? Kamu ntar aku dihujat lah. Enggak, berapa IPK spesialisnya berapa? 2? Ya 4,0. Perfect. Berarti magna cum laude ya? Apa? Magna cum laude. Iya kali ya. Double degree itu. Apa? Double degree. Ya, sekalian MSc. Tapi MSc-nya beda IP ya? Beda IP? Beda IP. Enggak cum laude? Hah? Cum laude nggak? 38. Oh cum laude. 38. Sekarang PhD di mana dok? Sekarang di Taipei, di Taiwan. Bisa bahasa Mandarin? Gak bisa. Puhui. Puhui xie. Di Taiwan ngambil apa? Ngambil apa spesial? Ngambil topik apa? Disertasi apa? Di Taiwan tuh aku ambil cell regeneration medicine. Oh. Cell therapy and regenerative medicine. Tentang apa itu? Cloning. Tentang stem cell. Kamu kok jawabnya pendek-pendek gitu? Oh, nggak Maunya boleh apa ya? sih? Ngeselin sih. Sorry. Diceritakan dong ngambil apa gitu loh. Ini teman seangkatan tapi nyebelin loh. Tahu sih sabu banyak tapi jangan jawabnya pendek-pendek gitu dong. Jadi kan aku DV, terus kebetulan kan aku ada di divisi bedah dan onkologi kulit. Jadi salah satunya itu kita belajar tentang cell regeneration therapy atau stem cell sekarang yang lagi ngetren. Nah jadi di sana kebetulan ada tentang itu, jadi aku ambil itu sekarang. Oke. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya. Itu namamu ada Hyeon tuh ngaku-ngaku Korea apa Korea beneran? Setengah Korea. Siapa yang Korea? Bapak saya. Asli? Asli. Utara apa selatan? Selatan lah. Lah iya kan tanya beneran. Kan beneran. Kagak kesini kalau utara ya kan. Iya, nah ini pertama kali loh saya tuh membuat 20 pertanyaan. Sebenarnya siapapun dokter yang datang ke podcast Tirta Citot Peng itu nggak ada list pertanyaan. Gitu ya? Cuman karena ada partner saya, teman seangkatan dan takut
mulutnya nerocos kemana-mana. Jadi harus saya kasih list pertanyaan. Bu dokter, ini mau tanya, spesialis DVE itu kan DV-nya kan, V-nya kan juga penyakit kelamin ya? Yes. Jadi kalau kita tanya-tanya mengenai penyakit kelamin bisa dong? Bisa. Ya, pertanyaan pertama. Dokter, ini kan tren anak muda sekarang, makin banyak anak muda yang datang ke klinik DVE karena infeksi menular seksual. Oke. Sebenarnya menurut dokter Aspa, setelah belajar dan setelah praktek, apa sih yang bikin angkanya itu naik? Kalau sekarang-sekarang ini sih sebenarnya mungkin karena anak-anak zaman sekarang itu lebih melek akan informasi ya. Jadi kayak mereka lebih sadar akan apa sexual health-nya mereka segala macam. Jadi mungkin lebih kayak banyak yang OVT, kenapa nih aku kayak gini terus akhirnya mereka mutusin buat periksa ke dokter gitu. Tapi itu justru bagus sih sebenarnya daripada self diagnose sendiri terus habis itu ternyata malah ngobat-ngobatin pakai obat-obat yang enggak jelas gitu kan, mendingan tanya dulu nih beneran nggak keluarnya memang ada keluhan di area genitalnya atau kelaminnya gitu. Ternyata misalnya nggak apa-apa kan kita tinggal kasih edukasi aja ke mereka kayak gitu. Ini pertanyaan bagus, berarti jawaban yang tidak saya duga. Jadi mungkin angkanya naik karena semakin sadar, semakin banyak orang sadar ya? Iya. Jadi bisa jadi dari dulu tinggi tapi mungkin karena orang malu terus habis itu kan kesannya kalau misalnya orang datang tapi kok keluhannya area kelamin pasti dikira aku habis ngapa-ngapain nih atau apa. Padahal kan nggak mesti melulu tentang itu. Misalnya tentang keputihan gitu-gitu kan nggak melulu masalah kayak IMS atau infeksi menular seksual kan. Iya. Bisa aja karena memang dia hormon, karena pengaruh hormon segala macam itu kan juga ada keluhan keputihan juga gitu. Jawaban Anda nggak pakai chat GPT kan? Rapi ya? Tidak dong. Tidak. Terus pertanyaan nomor 2 nih. Dokter Asa, benar nggak sih kalau herpes itu nggak bisa sembuh total, akan kambuhan terus? Dan kalau misalkan kita ngejelasin ke pasangan istri atau suami, ngejelasin tanpa panik tuh gimana? Hah? Iya. Sekarang ada bayangin ya penonton netizen, kesel gak ada punya teman seperti ini? Untung pinter, untung jadi bos. Dengar. Apa? Tanya apa aku? Herpes bisa disembuhin apa enggak? Ya, terus gimana cara ngedukasi ke pasangan? Apakah rata-rata pasien yang datang ke SPDW itu sama pasangan atau sendiri kalau herpes itu gimana neranginnya? Jawabannya benar sih. Jadi dia Bener apa? Bener dia nggak bisa bener-bener sembuh gitu. Loh, iya. Gitu. Jadi maksudnya bukan bener-bener sembuh gejalanya, cuma yang namanya virus kan gitu ya teman-teman. Jadi virus itu dia kehebatannya adalah dia bisa ngumpet di dalam sel tubuh kita sendiri gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau misalnya sembuh itu sifatnya dia kan dormant atau tidur gitu kan si virus ini. Dan nanti suatu saat kalau misalnya daya tahan tubuh kita lagi jelek gitu ya dia bisa berulang lagi. Jadi tingkat kekambuhannya tuh tinggi gitu. Mungkin waktu pas kita lagi drop imunnya atau mungkin ada infeksi ulang gitu. Nah biasanya kalau orang-orang periksa sih kalau ke klinik DV sih biasanya sendiri ya. Gitu karena mungkin ya takut kan nanti pasangannya curiga. Ngapain tuh kok tiba-tiba ada keluhan ini tuh kan kayak gitu biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada keluhan baiknya pasangan juga diajak sih gitu. Jadi dicek sekalian. Kenapa? Karena takutnya nanti jadi pingpong kan. Apa? Misalnya Main pingpong? Ya jelasin pingpong apa? jadi misalnya nih kalau misalnya aku disembuhin terus habis itu aku nggak bilang-bilang gitu kan. Terus mereka tetap berhubungan kan takutnya nanti misalnya ini belum sembuh bener terus berhubungan terus habis itu nular ke pasangannya. Jadi nggak saling nular. Itu gitu. Alasan kenapa kalau punya pasangan sebaiknya diajak juga dong. Diajak juga. Oke, pertanyaan berikutnya Dokter Asfa, ini tentang skincare. E-nya sekarang estetik. Ketawanya tuh kan ngeselin banget. Ketawa orang kaya. Aku tahu sih ketawa orang kaya. Tren skincare itu kan makin rame ya, Dok ya? Iya. Makin banyak yang over exfoliate sampai iritasi. Dan ini sering banget dicurhatin pasien-pasien di TikTok. Sebenarnya kulit itu bisa nggak sih self repair atau harus ditolong sama SPDVE? Kalau ngomongin self repair bisa banget. Kebetulan kan aku belajar tentang self repair juga ya di stem cell tuh ya. Jadi normalnya kulit itu dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri gitu. Contohnya aja misalnya kalau dirimu jatuh gitu. Gedebak, ngerasuk gitu kan. Kan luka. Tok diemin pasti dia ini sendiri kan, sembuh sendiri kan. Iya sih betul. Jadi dia memang bisa
punya kemampuan untuk mengobati atau wound healing lah kita nyebutnya ya. Jadi dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Oke. Tapi itu sangat tergantung juga sama jenis lukanya. Misalnya lukanya kok besar banget gitu, kayak borok tapi besar banget gitu ya. Kan itu ya mungkin itu ada kemampuan untuk memang dia membaik. Cuma di perjalanan membaik misalnya dia ketempelan bakteri nih. Nah itu kan malah makin runyam lagi gitu, nggak jadi bagus tapi malah makin runyam, timbul komplikasi gitu. Jadi kita harus kalau misalnya ditolong sedini mungkin atau misalnya dikasih treatment sedini mungkin pasti nanti prognosis atau hasilnya penyembuhannya juga lebih bagus. Nah, kalau tanggapannya tentang skincare yang banyak over exfoliate itu emang skincare yang kayak apa sih yang exfoliate? Maksudnya exfoliate itu kayak apa? Karena banyak kan over informasi ya di netizen ya, itu gimana? Ya beberapa skincare kan sekarang saya sebenarnya mungkin kandungannya kan sekarang macam-macam ya, gitu. Jadi yang memang ada beberapa itu yang memiliki kandungan untuk eksfoliasi atau kayak membuang lapisan kulit yang paling atas. Nah kalau terlalu harsh atau terlalu keras itu memang dia bisa mengiritasi gitu ya, mengiritasi kulit. Nah itu kan nanti akan muncul kayak kemerahan, rasa gatal, mungkin kadang-kadang perih gitu-gitu segala macam. Kalau misalnya ditanya itu bisa sembuh sendiri enggak gitu ya? Ya kalau misalnya produknya di stop, biasanya nanti dia akan ada waktu untuk dia bisa akan kembali normal kembali gitu. Cuma kalau misalnya dikasih misalnya kan tetap harus dijaga ya kondisinya. Jadi penyembuhan luka kayak misalnya dari iritasi gitu tuh harus sesuai lingkungannya juga gitu. Jadi misalnya kita kasih lembab gitu-gitu agar proses penyembuhan lukanya lebih cepat dan lebih baik. Saya kira lingkungan tuh tak kira lingkungan RT RW itu. Lingkungan RT berisik hubungan apa? Nah gitu ya. Terus kalau dari Dokter Aswa sendiri pernah nggak dapat kasus kayak keputihan pernah sering dapat kasus ini nggak? Treatment pemutihan kelamin. Ini lagi whitening misfi ya kan? Whitening vagina, udah nggak usah disensor kan dokter. Whitening vagina, treatment pemutihan kelamin. Nah, sebenarnya ini kan mulai muncul ya di tren pencarian. Sebenarnya ini tren kayak gini ini cuma tren estetika atau memang ada indikasi medisnya? Kalau dari pandangan seorang dermatologis. Kalau dari saya sih trennya lebih kayak untuk ke estetika ya, gitu bukan untuk medis. Karena sebenarnya kan kalau untuk wanita mungkin untuk meningkatkan percaya dirinya dia untuk pasangan gitu kan. Jadi kan sekarang pinginnya menampilkan semua yang memang paling cantik lah untuk pasangan gitu. Nah salah satunya dengan merawat si misfi itu gitu. Emang diputih dia pakai clean? Ya enggak dong. Terus emang treatmentnya seperti sebenarnya apa? bukan diputihkan, mungkin dicerahkan gitu ya. Dicerahkan. Macam-macam bisa pakai agen-agen topikal atau kayak misalnya olesan gitu ya. Atau misalnya kita bisa pakai treatment kan ada peeling yang khusus untuk area khusus gitu. Ataupun misalnya terapi sinar gitu-gitu. Itu kita bisa lakukan. Cuma memang sangat hati-hati ya teman-teman. Maksudnya kalaupun teman-teman mengoleskan kayak misalnya suatu produk untuk mencerahkan di area misfi gitu, hati-hati mungkin pilih yang memang benar-benar dia tersertifikasi BPOM. Atau kalaupun misalnya teman-teman butuh konsultasi dulu ya konsultasi ke dokter dulu. Karena beda gitu ya, krimnya yang harusnya dikasih ke muka atau dikasih ke tangan sama di area yang di genital. Itu beda? Gitu. Ya beda dong. Dan itu ke kliniknya berarti klinik DV atau Opsin tuh? Kalau saya ya DVE ya. Oh iya, ke rumah sakit bisa? Rumah sakit bisa. Udah kejawab. Dan sekarang pertanyaan berikutnya tuh ini lumayan menarik nih pertanyaannya. IPL, produk hair removal, itu aku sering ketempelan ads-nya di FB Ads. Tapi bukan nom sih. Ya kita jarang ads sih. Karena takut ditegur senior. Nah jadi produk hair removal kayak IPL di rumah tuh lagi booming, ya kan? Sebenarnya aman nggak sih kalau buat area genital atau ketiak untuk hair removal ini atau ada side effect ya kalau dari keilmuan yang ada? Yang home itu ya? Ya terserah sih hair removal lah nggak harus yang ya di home sih yang banyak. Di home bisa, di klinik bisa, tapi sebenarnya ada nggak perbandingan atau side effect-nya apa, kontraindikasi? Sebenarnya kalau untuk IPL sendiri itu cukup aman. Gitu. Memang salah satu prosedur untuk merontokkan rambut ya di area-area kulit kita itu menggunakan IPL. Itu memang sudah dikenal dari lama kan. Cuma kalau yang home IPL tuh saya jujur aja kurang tahu. Oke. Cuma
Kalau saya bisa bilang sih, ya yang namanya aja suatu teknologi atau suatu alat gitu. Kalau yang dibawa ke rumah pasti akan beda dong sama yang disediakan di klinik atau di rumah sakit gitu kan. Biasanya kalau yang di klinik atau di rumah sakit, kita semuanya udah alkesnya udah tersertifikasi sama Kemenkes gitu. Jadi protokolnya jelas, kemudian bahkan sampai kayak misalnya kalau muncul side effect atau apa itu penanganannya seperti apa itu sudah jelas. Cuma kalau yang kayak home IPL itu kan belum jelas gini-gininya gitu. Dan mungkin dosisnya lebih terbatas gitu-gitu. Efeknya pun juga mungkin tidak akan semaksimal yang sudah tersertifikasi gitu. Nah itu. Gitu, Side effect-nya apa sih kalau IPL yang hair removal itu? Apa? Beruntusan atau apa sih? Enggak sih. Lah iya, apa? Side effect-nya rambutnya hilang. Itu enggak side effect itu. Mungkin kalau misalnya terlalu mungkin kalau terlalu ketinggian dosisnya kadang-kadang bisa iritasi merah lah karena kan kepanasan kan. Gitu. Karena eritem gitu. Cuma kita bisa atasi pakai setelahnya nanti kita kasih krim-krim yang ada anti peradangannya gitu-gitu. Jawabannya bagus-bagus ya. Anda kayaknya sudah baca duluan ya? Kan kemarin sudah dikirim. Oh. Nggak boleh terlalu jujur. Dikat aja dong yang ini. Nggak usah dikat. Biarin kau tahu dia kayak apa. Terus ini pertanyaan teman-teman cowok, terutama yang hobi nge-gym. Dok, kenapa sih ada orang yang gampang banget jerawatan di punggung, ya kan? Dan itu tuh masih masuk ranah DVE atau masuk ke dokter lain? Terus penyebabnya jerawat punggung tuh apa? Kalau semua yang ada di kulit itu pasti masuk ranahnya DVE. Oke, kejawab. Terus? Gitu. Jadi kalau untuk jerawat di punggung sama di dada gitu ya, di badan gitu, paling banyak sih penyebabnya karena satu, higienitas seseorang. Oh, kemproh. Terus habis itu misalnya pakai pakaian yang terlalu ketat, gitu. Jadi karena kan kalau di dada sama di punggung itu kan juga banyak pori-pori dan banyak rambut juga ya. Kalau misalnya kita terlalu pakai pakaian yang terlalu ketat, kadang-kadang dia muncul friction kan di situ. Nah itu bisa resiko untuk terjadinya luka kecil. Kemudian tadi karena kemproh bakterinya masuk. Gitu. Dan lebih lagi misalnya kalau pakai pakaian yang bahan-bahannya nggak menyerap keringat gitu, dia bisa clog pores-nya juga gitu. Jadi itu kombinasi itu menyebabkan terjadinya jerawat. Nah tapi kalau yang apakah di keilmuannya DV pernah bahas ini? Kemarin ada tanya, dok saya nge-gym, bulking, konsumsi proteinnya naik, kok jerawat punggungnya naik ya? Itu juga biasanya kan kalau misalnya orang-orang gym itu kadang-kadang suka minum suplemen ya? Ya, suplemen whey protein, aku juga. Tapi aku tidak merasakan jerawat punggung, tapi banyak yang merasakan keluhan jerawat punggung kalau minum suplemen whey protein itu apakah dipelajari atau ada kaitannya di keilmuan? Kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang gym itu kan suka makan apa namanya kayak suplemen atau whey protein. Protein. Nah itu kadang-kadang ada kandungan zat-zat tertentu yang bikin memang dia alergi jadi jerawat. Bukan alergi sih. Karena terlalu lama mengkonsumsi itu dia jadi mempunyai adverse effect-nya adalah kayak acne eruption like gitu. Tapi jadi sebenarnya bukan acne, cuma dia memang mirip. Ya, karena bentuknya tapi nggak berbahaya. Tidak berbahaya itu maksudnya kalau secara kegawatan ya tidak gawat ya gitu. Cuma ya dia pasti akan membuat tidak nyaman dong karena kan membuat suatu lesi kulit di area dada sama punggung. Oh, jadi harus diperiksakan ya? Iya, karena ya itu tadi kan beda ya. Jadi itu tadi aku bilang itu eruption acne eruption like gitu. Jadi bukan acne. Jadi penyembuhannya pun pasti juga akan beda gitu. Ya karena suplemen nggak murni protein sih, masih banyak kandungan yang lain juga. Betul. Kadang-kadang penyebabnya juga bisa jamur. Jamur? Jamur. Oh, berarti susah-susah nyalain protein ternyata jamuran. Benar. Jadi di area dada sama punggung kadang-kadang juga bisa timbul kayak eruption gitu dan itu sebabnya adalah jamur. Tapi kan orang-orang ngiranya oh ini pasti kalau misalnya pokoknya ada merah-merah di sini selalu jerawat nih gitu. Ternyata jamur ya. Kalau misalnya dikasih obat jerawat yang isinya antibiotik mau sampai kapan juga nggak akan kelar. Nggak akan kelar. Jamur di tubuh bisa dimasak nggak sih? Bisa, coba aja. Nah ini habis itu nih pertanyaan dari netizen yang lumayan bagus, terutama cowok nih, cowok nakal ya. Gimana cara bedain ruam biasa, eksim atau gejala awal sifilis yang muncul di kulit?
Mau tanya sifilisnya ya maksudnya? Nggak, ini dia tanya beneran, gimana cara bedain eritem ruam biasa kayak urtikaria, eritem tanda bengek, eksim, atau gejala awal sifilis yang muncul di kulit. Dia tanyanya gitu doang, nggak tahu. Iya, karena beda, areanya aja satu areanya beda, gitu. Terus yang pertama mungkin sifilis ya. Sifilis itu kan sebenarnya salah satu infeksi menular seksual juga. Ada beberapa tahap tuh. Yang biasanya kita sering nampak di kulit kan yang sifilis primer sama yang sekunder tuh. Kalau sifilis primer itu memang dia biasanya munculnya di area kontaknya atau area transmisinya. Misal, karena dia memang rentan ditularkan melalui hubungan seksual, misalnya di area genitalnya gitu atau di area oral. Nanti ada luka dan biasanya dia nggak sakit. Makanya kenapa orang-orang kadang-kadang nggak ngeh. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu taunya kalau mereka sifilis setelah mereka cek gitu. Cek kesehatan gitu kan, terus habis itu, oh kok marker sifilis aku ada ya, positif ya gitu. Berarti kan dulu dia pernah kena, tapi sekarang dia udah masuk ke tahap laten gitu. Nah kalau laten tuh dia udah nggak ada lesi kulitnya sama sekali, kayak orang biasa aja gitu. Tapi tetap dia dorman di dalam ya? Virusnya aktif kan? Enggak, tapi dia ada markernya gitu. Tapi bakterinya sih udah nggak ada kecuali virus, ada bakteri. Nah terus cara bedain ruam sama eksimnya? Bedain ruam sama eksim. Kalau eksim jelas, eksim itu kan definisinya kalau orang awam dipicu oleh suatu alergi ya, gitu. Kalau misalnya alergi, pasti dia akan muncul ketika terjadi paparan terhadap alergennya, gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya ruam kulit itu maksudnya ruam apa ya? Karena semua ruam itu emang pasti kan bentuknya sama-sama aja ya. Cuma kalau misalnya, makanya kenapa kalau misalnya ada ruam, nggak bisa kita asal kasih, oh ini harusnya kalau misalnya kemerahan selalu pakai krim ini nih kayak gitu, nggak bisa kayak gitu sebenarnya gitu, karena mungkin penyebabnya bisa beda-beda. Itulah makanya harus sekolah. Periksa. Oh periksa. Ya nggak lengkap ngomongnya. Sekolah kelamaan ya. Nggak lengkap tadi kan. Nah nih sekarang kita akan fokus ke skincare semua. Ada 10 pertanyaan nih dok. Kan belum tahu kan. Nah ini dok, kita kan negara tropis ya. Bener nggak sih skincare itu harus disesuaikan dengan cuaca? Misalnya produk yang kamu pakai di Jakarta belum tentu cocok dipakai di Bali atau di Dieng. Kalau di area Jogja, aku bisa bilang hampir sama sih. Cuma kalau misalnya beda musim ya. Ya beda musim. Beda musim. Misalnya dari sini musim panas terus habis itu kamu pergi ke Jerman musim dingin. Jerman lagi musim dingin. Itu kan tingkat humidity-nya pasti beda gitu. Jadi memang misalnya pilihan pelembabnya pun pasti juga akan berbeda gitu. Karena kalau misalnya di sini kita pakai yang karena tingkat kelembabannya tinggi, biasanya kita memilih kandungan yang lebih banyak humektannya gitu misalnya. Humektan itu adalah suatu zat yang memang bisa menyerap air. Jadi itu menjaga kulit kita tetap lembab. Tapi kalau misalnya kita ke Jerman, kita pakai yang seperti itu, nggak akan kena gitu. Karena tingkat kelembabannya dia kurang. Jadi nggak bisa menyerap air kan. Berarti kita harus pakai bahan-bahan lainnya. Misalnya bahan oklusifnya kita naikin, bahan emolentnya kita naikin. Jadi jawabannya benar ya, bukan mitos ya? Benar sih. Benar. Banyak orang tuh salah kaprah. Sunscreen itu, ini mitos atau fakta ini sempat jadi kontroversi dok beneran. Dan ini sempat menjadi bahan olok-olokan di netizen. Banyak orang beranggapan sunscreen itu buat ke pantai saja. Padahal ternyata indoor juga perlu sunscreen. Terus akhirnya jadi olok-olokan. Nah sebenarnya yang bener kayak apa sih? Perlu semuanya. Loh kenapa? Karena UV itu kan bukan cuma waktu pas di luar aja ya. Misalnya sekarang rumahnya teman-teman sekarang kan modelnya udah open space, di mana-mana juga open space gitu. UV light-nya itu kan pasti cahaya matahari dari luar tuh kan pasti tetap masuk. Jadi pasti tetap kepapar ke kulit kita gitu. Atau mungkin lampu gitu-gitu kan dikit-dikit dia pasti ngeluarin UV light juga gitu. Jadi tetap kita butuh sunscreen walaupun di dalam ruangan. Kecuali kalau misalnya lagi tidur gitu kan semuanya gelap gitu ya. Jadi ya nggak perlu juga gitu. Jadi itu ada dasar teorinya itu benar ya? Ada. Apa jurnalnya? Ya masa aku suruh nyebutin satu. Ngamuk loh. Sembel loh. Terus dok, ini dokter tahu tren skincare berlapis-lapis ya? Tahu. Yang di Korsel tuh. Iya. Layering suka yang berlapis-lapis sih aku juga bingung loh. Nah ini sebenarnya
pendapat dokter Asfa sebagai SPDV tentang tren skincare berlapis-lapis kayak 5-10 lapisan. Itu perlu atau malah bikin kulit menjadi bermasalah? Tergantung yang dikasih apa sih gitu. Yang penting prinsipnya dapat. Kayak misalnya yang pertama kan dimulai dari facial wash dulu. Jadi kulitnya bersih dulu. Terus habis itu misalnya kalian pakai toner gitu ya selanjutnya untuk kayak misalnya nambah efek hidrasi atau menjaga pH kulitnya gitu. Oke. Terus yang ketiga misalnya kalian pakai serum. Jadi kalau misalnya memang kalian punya masalah-masalah tertentu gitu, misalnya pigmen atau mungkin jerawat, bisa menggunakan serum-serum tertentu yang memang ada ingredient khususnya untuk nyasar ke situ gitu ya. Terakhir ditutup pakai moisturizer. Moisturizer yang mungkin juga ada ingredientnya aktif tertentu gitu ya untuk permasalahan kulit. Sama misalnya pakai eye cream. Gitu aja udah cukup menurut saya. Jadi nggak perlu misalnya pelembabnya 3 macam semuanya dioles gitu sih menurutku. Emang pelembab apa 3 macam? Misalkan tadi 10 lapis bilangnya kan? Iya 10 lapis. Iya. Lapis legit gitu. Terus pernah dapat pasien jerawat hormonal? Pernah lah. Nah ini mau tanya ini, jerawat hormonal versus jerawat karena skincare yang salah. Nah, itu bedanya gimana? Dan kalau bedanya gimana dan kalau ada 2 pasien nih datang, yang lebih urgent yang mana? Triasenya. Dua-duanya sama urgentnya sih. Cuma kalau misalnya hormonal itu kan dia memang cara kita bedain itu yang pertama adalah onsetnya kali ya. Onsetnya kalau Kok misalnya. kali ya? Aku juga nggak tahu kan aku bukan dermatologis kok. Kali ya. Ya salah deh. Ya gimana? Jadi cara bedainnya adalah yang pertama adalah mungkin waktu munculnya gitu. Kalau misalnya yang jerawat hormonal namanya aja hormonal. Biasanya kalau misalnya di cewek gitu ya, kalau misalnya deket-deket menstruasi nih kok mulai banyak gitu, atau mungkin lagi stres, lagi banyak tugas, atau mungkin misal kalau misalnya cewek ada sakit PCOS atau mungkin PCOS ki apa? Polycystic Ovarian Syndrome. Oh ya kan ngetes. Siapa tahu cuma tahu singkatannya pekos. Yang gitu-gitu. Nah itu bisa memicu terjadinya si jerawat hormonal ini gitu. Nah bedanya kalau misalnya yang karena skincare ya pasti karena didahului sama adanya paparan skincare tertentu. Misalnya sebelumnya nggak pernah pakai ini, tapi tiba-tiba pakai ini kok beberapa hari kemudian aku beruntusan atau muncul jerawat. Nah itu kemungkinan karena si skincare-nya. Tapi untuk soal gejala sama persis. Apa? Soal gejala sama persis. Kalau soal gejalanya biasanya kalau misalnya yang hormonal dia kan banyak di area bawah ya. Di Bawah? area jawline. Bawah tuh mana? Kaki? Jauh. Ya, bawah. Oh, Jauh. rahang. Sini. Iya. Terus? Rahang, kemudian dagu, pipi gitu. Biasanya dia lebih ke area situ. Tapi kalau yang karena skincare itu biasanya dia tergantung ngelesnya di mana. Ya kebanyakan kan pipi rata gitu ya. Gitu. Sama jenisnya. Jenis tipe jerawatnya kan tipe jerawat macam-macam tuh. Ada komedo, ada papul, ada pustul. Nanti dilihat di sini ya. Nah, ini fotonya. Artinya. Komedo, papul, pustul. Kau yang ini nyatet. Kistik gitu ya. Nodul itu kan ada macam-macam tuh. Nah, ciri-ciri jerawat dah ini dah. Ya oke. Oke. Nah kalau misalnya karena skincare itu kan biasanya dia modelnya beruntusan. Memang karena dia mungkin ada sifat komedogeniknya gitu-gitu. Jadi dia kayak memunculkan komedo. Jadi biasanya dia didominasi sama kayak komedo putih, komedo hitam, kemudian papul gitu ya. Jadi kayak lebih beruntus gitu. Tapi kalau yang jerawat hormonal dia bisa sampai ke nodul atau kistik. Jadi lebih dalam. Beberapa sampai ada dari dalam gitu. Dan itu penanganannya gimana, Dok? Penanganannya macam-macam. Yang pertama jelas kita pasti pakai agen topikal dulu ya. Agen topikal itu adalah oles. Yang pertama konsultasi dulu, Deng. Ya, konsultasi. Yes. Konsultasi dulu. Konsultasi. Gitu. Jangan tanya ChatGPT. Iya, jangan tanya ChatGPT. Terus yang kedua? Konsultasi dulu, karena semakin cepat diobati, semakin dia resiko untuk menimbulkan skarnya lebih rendah gitu. Karena kadang-kadang orang kalau misalnya yaudah deh aku iseng-iseng aku ChatGPT. oles apa dulu gitu, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi jerawatnya yang tipe yang kayak mendem kistik gitu ya. Nah itu semakin lama dia nunda untuk diobati kan peradangannya makin heboh tuh. Betul. Heboh, jadi dia pasti makin beresiko untuk ninggalin kayak jaringan parut. Oke, dah kejawab. Gitu. Terus nih berikutnya. Ini yang lagi viral juga 3 bulan 4 bulan lalu. Microneedling. Chemical peeling. Laser. 3 ya. Microneedling, chemical peeling, laser.
Mana yang paling cocok buat acne scar dan kenapa nggak semua kulit cocok dengan semua treatment ini? Sebenarnya semuanya bisa digunakan untuk acne scar. Cuma memang kalau misalnya kita dokter kulit ya, kan tipe-tipe acne scar tuh banyak. Lihat lagi di sini nih. Tipe acne scar. Oh, Banyak banget. Ada ice pick, ada rolling, ada box scar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kadang-kadang kita butuh kombinasi dari beberapa jenis treatment ini. Mulai dari laser atau mungkin kita total pakai agen TCA, ada yang pakai laser CO2, ada yang pakai microneedling gitu. Jadi kita tentukan, kita sesuaikan sama kondisi acne scars-nya si pasien gitu. Oke. Nah, kalau cowok kan mulai banyak nih Mbak skincare, perawatan banyak. Terus kita lihat brand lokal pun mulai banyak keluar. Sebenarnya tips dari seorang dermatologis yang paling esensial buat perawatan muka cowok itu apa? Atau sama aja kayak cewek atau ada bedanya? Sebenarnya secara garis besar sama sih. Cuma karena cowok tuh kayaknya lebih sering di luar ya. Lebih sering di luar. Yang pertama pasti facial wash. Karena dia kan lebih sering keringetan, lebih terpapar polusi gitu-gitu. Jadi facial wash atau membersihkan wajah itu nomor 1 pertama. Minimal 2 kali sehari ya. Gitu. Terus yang kedua karena tadi sering di luar juga sunscreen sih. Yang berapa gitu? Minimal kalau di Indo 30 lah. 30 itu apa sih maksud angka-angka 30 itu apa sih kalau boleh tahu maksud angka? Jangan tanya itu. Oh ya udah nggak usah. Ya itu jadi minimal yang 30 terus? Minimal ya 30 gitu. Terus yang ketiga pelembab. Pelembab karena siapapun pasti butuh pelembab gitu untuk menjaga kelembapan sehingga barrier kulitnya tetap bagus. Sama kalau malam-malam misalnya udah mulai melorot nih kan sekarang lagi banyak itu ya isu-isu kulit longsor. Melorot apa sih? Kulit longsor. Kulit longsor. Nanti tak suruh nanggepin itu tapi terakhir ya. Ya kulit longsor, kulit melorot gitu nanti mungkin di malam harinya kita bisa tambahin agen-agen kayak turunan vitamin A gitu ya untuk bantu regenerasi bisa. kulitnya. Bisa. Tapi yang ngurus dermatologis. Yes. Nah terus ini yang lagi viral kemarin nih. Apa? Stretch mark dan melasma. Ketawa lagi. Dua masalah ini kan sering muncul pas hamil. Wah, bijak ini. Gimana cara mencegah darawatnya tanpa ganggu janin? Kalau stretch mark sama melasma itu kan yang pertama stretch mark dulu ya. Kalau stretch mark itu kan memang disebabkan karena distensi yang berlebihan kan. Jadi kalau teman-teman tahu tuh kalau di penampang kulit itu di bawah itu kan ada serabut-serabut ya, ada serabut-serabut kolagen, elastin dan lain sebagainya. Nah karena peningkatan berat badan ini dia tiba-tiba terstretch gitu yang terlalu over sehingga serabut ini rusak gitu sehingga dia menimbulkan si jaringan parut itu gitu. Sebenarnya dia nggak mengganggu sih gitu. Cuma memang di beberapa kasus kayak bikin gatel, sensasi gatel. Jadi olesannya yang aman biasanya kita kasih pelembab gitu ya, turunan pelembab untuk menjaga hidrasinya. Bahkan kalau perlu sejak dari awal misalnya si pasien ini belum terlalu besar gitu perutnya, tetap semuanya kita olesin pelembab dan jangan lupa hidrasi, minumnya cukup gitu-gitu. Kalau melasma yang kedua itu kan memang sering muncul juga tuh waktu pas hamil karena memang kaitannya sama hormon, jadi memang nggak bisa disalahkan gitu ya. Jadi ya dan terapi pertamanya itu kan dia gold standarnya adalah memang dengan turunan kayak misalnya hidroquinon gitu-gitu yang memang kita batasi penggunaannya ya kalau misalnya di ibu hamil gitu. Jadi kalau saran saya sih selama itu tidak mengganggu ya tetap menggunakan pelembab, tetap penggunaan sunscreen karena tentunya UV light bisa memperparah ya, sama pakai ingredients yang memang aman buat janin. Wah, berarti jangan mengobati diri sendiri berarti. Jangan mengobati diri sendiri. Periksa nanti dikasih tahu ingredients apa sih yang boleh untuk si ibu hamil. Nah, kenapa orang Indonesia ngomong-ngomong tadi soal matahari ya? Kenapa orang Indonesia sering banget punya hiperpigmentasi? Atau memang genetik, UV atau gaya hidup? Kalau orang Indonesia, kalau teman-teman tahu, tipe kulit itu kan macam-macam. Ada yang dari putih banget pucat sampai yang gelap gitu. Jadi itu kita sebut sebagai namanya tipe kulit Fitzpatrick. Nah kalau di orang Indonesia itu kan kulitnya tipe-tipenya yang sawo mateng gitu ya. Sawo mateng jadi mungkin 3-4 lah. Fitzpatrick 3-4. Nah pastilah yang 3-4 ini dia punya sel pigmen yang lebih banyak.
Oh. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita semakin sering terpapar sinar matahari, si sel pigmen ini akan terstimulasi untuk muncul lebih banyak. Sehinggalah kita bentuknya adalah makin gelap. Jadi gitu. Daniel. Apa? Jadi videograferku. Ya sama sih kayak sama orang pelari sih. Dan itu bisa kembali normal gak sih? Kita kan genetiknya nggak segelap ini. Kayak aku kan masih putih tapi gara-gara outdoor terus jadi hiperpigmentasi terus bisa balik. Ya bisa, tapi pakai waktunya ya lama juga ya gitu. Jadi setelahnya juga akan menggelap terus di bawah-bawahnya. Ya iya. Oh gitu. Iya. Atau kalau nggak ya perawatan. Ya bener. Heeh. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya. Ini fenomena skin purging. Aku nggak tahu nih jujur. Tahu skin purging apa? Tahu. Nah, aku nggak tahu. Makanya tanya ya. Fenomena skin purging setelah pakai produk baru itu mitos atau fakta? Bisa fakta kalau misalnya orangnya memang tidak cocok dengan Apa sih ingredient skin tertentu. purging itu apa tuh? Skin purging itu tiba-tiba misalnya pakai terus habis itu beruntusan gitu loh. Oh. Jadi seolah-olah kayak apa sih, muncul semua beruntusan semua Oh itu bisa gitu terjadi loh. kalau Bisa, biasanya sih terjadi karena memang tiba-tiba pakai, misalnya ya salah satunya pakai turunan vitamin A, sebelumnya belum pernah gitu, terus kulitnya sensitif. Terus karena kena itu, terus habis itu dia kayak ada, kan dia salah satu fungsinya si vitamin A ini kan untuk regenerasi kulit ya, gitu. Jadi mengganti sel kulitnya, memicu percepatan pergantian sel kulit lah. Nah karena timbulnya si percepatan ini, kayak misalnya komedo-komedo yang dari bawah itu kan lama-lama keangkat ke atas kan. Jadi dia efeknya adalah kayak purging, seolah-olah purging seperti itu. dan apakah ada toleransinya nggak? Kayak berapa lama masih dianggap wajar gitu? Biasanya dia Atau kan langsung muncul langsung langsung dianggap anomali atau patologi? enggak sih, biasanya seharusnya skin purging ini akan berakhir sesuai dengan siklus sel kulitnya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 4 sampai 6 minggu itu dia akan berakhir. Kecuali yang kayak tadi tuh, kayak misalnya pakai agen tertentu nggak cocok, tiba-tiba iritasi, tiba-tiba purging. Iya. Ya satu yang pertama harus di stop dulu agen Oh yang ya akhirnya dipakai. stop. Gitu. Dan untuk mengatasi harus bawa ke dermatoven, DVE. Ya, Nah sekarang ini udah selesai pertanyaan dari saya. ya. Ini pertanyaan dari netizen. Anda nggak tahu, kelar kau. Jangan harap Anda bisa lolos tanpa list. Jadi kawan-kawan tuh tadi list pertanyaan dari saya. Katanya enggak. Enggak. Ini ada 5 pertanyaan dari netizen. Bentar ya saya tanya, saya lihat. Pertanyaannya buat Dr. Aswa hari dari netizen ada 1 nih. Pelari. Untuk Dr. Aswa sebenarnya saat lari yang ideal itu SPF berapa? Dan kan nggak mungkin kan, idealnya kan kita kalau sunblock pasti setiap 1 jam apply. Kan nggak mungkin. Resiko terberatnya apa sih kalau misalkan kita lari terlalu lama 2 jam, 3 jam. Dan akhirnya kalau udah muncul resiko itu apa yang harus kita lakuin? Nah 3 tuh. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia kayak tadi ya, jadi minimal itu SPF-nya SPF 30. Jadi kalau misalnya di buku Fitzpatrick itu dia menyebutkan gitu. Jadi antara SPF 30 sama si SPF 50 itu bedanya nggak begitu signifikan sebenarnya. Jadi kayak misalnya 95 sama 97% daya cover untuk menangkal sinar UV-nya Iya. gitu. Jadi yang paling penting adalah memang kita melakukan pengulangan gitu tiap 2 jam. Nah, kalau lagi lari gimana? Ya mungkin bawa sunscreen ya. Nah kalau nggak bisa kan nggak mungkin. Ngejar kecepatan ya. Kalau ngejar kecepatan ya memang resikonya begitu ya. Atau kalau misalnya sekarang ada yang sunscreen model spray Semprot. gitu ya. Itu kan lebih mudah di-apply. Cuma memang untuk dosisnya sampai sekarang yang kita masih kurang tahu presisinya berapa. Resikonya gitu. apa sih kalau misalkan nggak? Resikonya apa sih kalau misal nggak apply? Atau tiba-tiba habis di tengah resikonya apa? Ya kalau resiko misalnya terpapar sinar kan kalau misalnya lari gitu kan pasti kita keringetan juga. Terus 2 jam juga pasti efektivitasnya udah berkurang juga. Ya satu pasti bisa tertembus sinar UV kan kulit kita. Yang pertama ya pasti bisa muncul resiko pigmentasi pada kulit. Ya kan. 2 kalau misalnya sering kena matahari juga pasti efek agingnya ke kulit juga kena dong gitu. Jadi kulitnya resiko aging, kendur dan segala macam juga pasti bisa muncul. Terus yang ketiga kalau misalnya terpaparnya lama banget dan dia memang ada faktor genetik mungkin bisa memicu kanker kulit juga. Ya kan gitu. Atau kalau misalnya
kulitnya tiba-tiba orang yang putih banget gitu ya, bukan yang kayak kita sih. Kalau yang kayak kita mungkin jarang itu bisa terjadi sunburn. Oh, nah cara mengatasi resiko itu gimana satu-satu? Kayak aku nih, aku kan kemarin sempat lupa sunscreen, terus akhirnya muncul hitam-hitam. Ini kan diatasi dinom ya, terus hilang. Itu tekniknya apa? Kan nggak paham. Sebenarnya kalau misalnya cara, ini mungkin aku bilang dari tipsnya dulu kali ya. Tipsnya mungkin tadi selain misalnya bisa apply pakai sunscreen spray, mungkin kalian juga bisa pakai suatu fotoprotektif yang lain, kayak misalnya topi Oh. atau mungkin masker. Oh, topi Tapi sesek efektif juga banget. ya kalau lari pakai masker ya. Topi yang efektif, laris nih abis nih. Topi bisa gitu, atau mungkin jaket gitu ya. Matane, mosok melayu gue jaket, gue ya jotos tuh. Yo kan kalau cewek-cewek gitu biasanya takut hitam ya. Mungkin. Ya, Iya ya kalau aku sih langsung pakai ini. Kayak topi aku. Nah kalau kayak aku udah muncul kemarin, hitam-hitam apa ini? Melasma ini. Enggak dong, itu kamu ini apa lentigo kalau Ya yang kemarin. lentigo, kemarin kan kobong. Terus tapi setelah dirawat kok bisa hilang nih? Bisa memudar tuh diapain itu? Kalau yang kemarin itu kan Tirta itu kan karena ada lentigonya nih di area pipi ya. Ha-ha. Di area pipi, dan itu memang kita lakukan salah satu treatmentnya. Itu kan, karena ini kan, karena UV kan? iya bisa salah Lentigo satunya. karena UV terus diapain nih kok bisa hilang nih? Karena kan kemarin kita tembak pakai si laser NDIAC dan KTP. Apa itu KTP? KTP itu ini panjang gelombangnya sih yang beda. Jadi kalau NDIAC itu kan 1064, kalau KTP itu 532. Jadi kemarin kita kombinasi antara itu untuk menghilangkan si pigmen yang ada di kulit Anda. Terus habis itu kok dokter Nabila SPDW sama dokter Irani SPDW juga memberikan moisturizer juga sama obat-obatan. Moisturizer tok loh, bahkan cuma moisturizer sama moisturizer tok, nggak ada yang lain. Itu sama itu buat apa? Apa karena kulitku kering atau sengefek itu? Padahal nggak diapa-apain itu, cuma di laser, moisturizer, sebulan membaik. Iya, jadi kalau misalnya treatment kayak pigmen kayak gitu memang harusnya kombinasi ya. Jadi selain kita bisa pakai tadi agen topikal atau olesan yang kita kasih, nanti mungkin kita bisa sisipin di situ ada active ingredients yang memang untuk mencerahkan gitu ya. Kita bisa kombinasi pakai kayak treatment macam laser gitu untuk mempercepat. Jadi itu menjawab netizen ya, karena 2 bulan terakhir kan dibilang kok kulitnya Dr. Tita tetap lari, tetap cerah. Operasi plastik ya? Enggak. Saya nggak bedah plastik, saya pakai sunscreen, terus ke nom klinik dirawat, habis itu moisturizer dijaga jadi kulitnya nggak kering. Nah, terus kemarin kan aku dikritik sama dokter Nabila, ini pertanyaanku. Dikritik, katanya kulitku tuh kering sekali, di bawah 30% kelembapannya. Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa kulitku sampai kering sekali, dan akibatnya apa kalau kita kulitnya terlalu kering? Yang normal kayak apa? Ya kalau misalnya yang normal kan harusnya dia supple gitu ya. Jadi, Sapel ki opo? aduh, apa sih bahasanya? Lembab, kenyal. Oke. Kenyal. Nah, kenyal harusnya kan kenyal gitu. Mungkin kalau misalnya kering itu, kalau misalnya nggak kering banget, kita tuh nggak bisa terlalu lihat gitu ya, gitu. Aku sampai bersisik. Nah, kalau misalnya sampai bersisik berarti itu kan memang sangat kering gitu. Lah kok iso? Macam-macam. Yang pertama, hidrasi kulitnya. Satu, hidrasi kulit atau hidrasi tubuhmu sendiri. Terus yang kedua, misalnya paparan-paparan dari luar, kayak kamu kan suka lari tuh. Nah itu kan juga bisa mempengaruhi kondisi barrier kulit kan, karena sering kepapar si UV dan mungkin lupa pakai sunscreen yang gitu-gitu. Oke. Terus habis yang ketiga, mungkin memang dirimu kulitnya lebih sensitif gitu ya. Mungkin ada riwayat, ibaratnya riwayat atopi kayak gitu kan, dia biasanya cenderung kulitnya memang jauh lebih kering. Jadi memang harus pelembabnya jangan sampai lupa. Dan hidrasi dirinya jangan sampai lupa. Nah, berarti yang betul bukan lari-lari longsor, tapi lari-lari kering. Ya kering kan kulitnya, jadi kayak saya. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih bagus banget. Kapan cewek itu mulai boleh mengaplikasikan kosmetik? Di usia berapa? Dan resikonya apa? Kalau Kosmetik atau skincare? kosmetik, bukan skincare. Aku tanya Berarti ini, ya, lipstick gitu-gitu. Jadi banyak tuh kan di sekarang tuh aku lihat remaja cewek usia 12 tahun, 11 tahun atau 15 tahun. Sebenarnya ada batasan nggak sih dari dermatovenerologis tuh atau dermatologis melihat bahwa minimal harus usia segini dulu untuk aplikasi kosmetik. Kosmetik ya, bukan skincare. Kalau skincare kan Berarti kayak eyeshadow, bedak gitu-gitu ya? Dan resikonya apa? Iya.
Sebenarnya nggak ada batasan tertentu sih, nggak ada yang membatasi. Harus usia minimal segini nih kayak Iya. gitu. Tapi biasanya kan itu dimulai dari teenage ya, karena mereka udah mulai mengenal lingkungan, Iya. yang gitu-gitu segala macam. Dan nggak masalah juga gitu loh sebenarnya. Nggak masalah juga, misalnya mereka mau dandan atau mau apa segala macam. Cuma yang penting setelah make up sampai rumah ya jangan lupa cuci muka, dibersihkan gitu loh. Jadi kondisi kulitnya di dalam tetap sehat gitu. Jangan lupa juga kalau misalnya keluar sebelum pakai make up, sunscreennya dipakai, pelembabnya dipakai gitu. Jadi tetap di dalamnya kualitas kulitnya tetap terjaga gitu. Tapi kalau batasan, kalau umur 11 tahun nggak boleh make up, nggak ada sih kayaknya. Oke, berarti tak kejawab. Terus kalau dari Dokter Aswa pesen buat, nah ini terakhir nih, pesen buat penonton, kamu pesen apa? Nah, itu kan? ST1. Masuk. Ini pesan buat penonton. Penonton kita kan banyak, dari ibu-ibu, dari remaja, dari tengah. Anda mau pesan saran, ya Allah. Iya. Saran buat mereka gimana, atau dipisah per umur? Pesennya pokoknya jangan lupa tetap menjaga kesehatan kulit kalian. Jangan malu kalau misalnya memang ada keluhan, segera konsultasikan ke spesialis kulit dimanapun kalian berada. Jangan, kalau misalnya terutama yang kulitnya sensitif ya, jangan suka gonta-ganti produk atau coba-coba produk tertentu. Kalaupun mau coba ya lihatlah yang tersertifikasi BPOM, jadi aman kayak gitu. Jadi itu juga mengurangi side effect atau resiko yang bakal kalian dapat. Atau kalaupun misalnya memang kalian butuh arahan atau treatment tertentu ya datang aja ke klinik atau ke SPDV. Ya ke Nom Klinik ya, karena saya standby di sini dan kedepannya Nom Klinik itu bukan hanya soal ngurusi dermato, tapi akan ngurusi hobi saya, olahraga dan kebugaran. Ini standby-nya di sini, di Timoho. Anda bisa datang dan temui saya di sini, aman. Dan itu aja edukasi dari kami berdua. Sama-sama dari Nom Klinik, teman seangkatan, tapi kebetulan dia jadi bos saya di sini. Enggak, Deng. Punya rumah sakit. Saya Deng. Dokter Tirta. Saya Asfa. Ulang, Dokter Aswa. Oh, sorry. Saya Dokter Tirta. Saya Dokter Asfa. Sampai jumpa di konten berikutnya kolaborasi dengan Nom. Yeay.